tadi 3. Barada juga mengakui dia ikut menembak atas perintah. Ferdi Sambo juga menembak, Putri juga dibenarkan tadi. Jadi artinya apa yang saya katakan itu kan saya bilang kan informasi, kan apa yang saya lihat, saya dengar dan alami. Kalau bicara pidana, kita bicara tentang alat bukti ya. Kualitas saksi dari Komarudin Simanjuntak ya, karena berdasarkan informasi yang tidak bisa dibuktikan, kami tidak mau berdebat, tidak mau membuang-buang waktu. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, kita menyaksikan bersama Selasa lalu bagaimana berjalannya sidang lanjutan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, di mana sidang Selasa kemarin menjadi sebuah sidang yang banjir dengan air mata. Salah satu momen yang mengharukan adalah ketika Baradae atau Richard Eliezer bersimpuh dan sungkem kepada orang tua Brigadir Yosua. Lalu bagaimana keluarga menyikapi permintaan maaf dari Baradae dan bagaimana pula keluarga mempersiapkan diri untuk hadir pekan depan di sidang Ferdi Sambo yang akan dihadiri oleh pihak keluarga. Kami akan membahasnya malam hari ini di Dua Sisi. Seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SIKMH. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. Ketika Richard bersimpuh di persidangan, ini yang disuguhkan pada persidangan Selasa lalu, di mana bahkan hakim pun tak kuasa menahan air mata saat Eliezer memberikan pernyataan permintaan maafnya di persidangan tersebut. Malam hari ini kami bersama orang tua dari Brigadir Yosua, ada Bapak Samuel Huta Barat. Selamat malam Pak Samuel. Selamat malam. Ya, apa kabar Bapak? Sehat. Sehat ya Pak ya. Dan di ujung sana ada Ibu Rohani Simanjuntak, tante dari Brigadir Yosua almarhum. Selamat malam. Selamat malam. Bu Rohani ya. Ya. Dan di sebelah kanan saya ada pengacara dari Baradae, Roni Talapesi. Selamat malam Bung Roni. Selamat malam Mbak Anggi. Ya. Di ujung sana ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana. Selamat malam Prof. Malam Mbak. Baik. Semuanya sehat ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Saya mau ke Pak Samuel. Pak Samuel, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan hadir. Kami tahu Anda pasti mengikuti persidangan dengan jadwal yang sangat padat ya Pak ya. Sudah beberapa kali mengikuti persidangan. Kemarin Selasa itu kalau kami menyaksikan di layar kaca bagaimana sidang berjalan dengan sangat emosional ya Pak ya. Ketika tersangka pelaku penembakan terhadap anak Anda bersimpuh di kaki Anda. Bagaimana Bapak menghadapi situasi saat itu ketika di persidangan? Apa yang ada dalam benak Bapak? Apa yang Anda rasakan ketika Baradae meminta maaf kepada Anda? Yang kami rasakan pada saat persidangan hari Selasa yang lalu, memang pada saat itu ya Baradae dia bersimpuh kepada kami selaku ayah ataupun dan ibunya Yosua almarhum, mengakui semua kesalahannya. Dia sangat mengakui dan bersimpuh kepada kami. Jadi saya selaku ayah dari almarhum mengingat suatu ajaran di kepercayaan saya selaku saya umat Nasrani, itu sangat diajarkan bagi kami bahwa
seseorang kalau sudah bersimpuh ataupun sudah mengakui kesalahannya, kita mengampuninya. Dan di doa kami yang diajarkan Yesus Kristus pun, ampunilah saya Tuhan, seperti saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Artinya di situ, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bagaimana Tuhan mau mengampuni kita? Itu jadi pedoman bagi saya. Makanya saya lihat pada waktu itu memang sebelumnya pun si Baradae ini dari awal mulai jadi kejadian ini sudah pernah itu pamannya menelpon saya. Menghubungi langsung Menghubungi ya? langsung secara video call. Apa yang disampaikan Pak Samuel? Itu secara langsung dari Manado kalau nggak salah. Pamannya si Baradae menelpon saya secara video call minta ampun atas nama keluarga besar. Dan sesudah itu ada lagi surat si Baradae yang ditulis tangannya langsung dan dibacakannya. Memang pada saat itu belum begitu saya terima minta maafnya. Saya masih merasa berduka. Jadi saya lihat hari demi hari bahwa si Baradae ini sangat menyesali semuanya perbuatan dia. Saya sangat menyesali. Jadi saya berpikir dengan secara kerohanian, memang dia benar-benar saya lihat mengakui semua kesalahannya. Walaupun kita memang tidak bisa ya melepaskan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Memang iya. Betul. Kita ini kan tinggal di negara hukum. Tentu proses hukum terus berjalan. Itu yang kami harapkan. Dari dalam hal ini artinya Anda perlahan-lahan bisa memaafkan ya? Iya. Oke, nah bagaimana dengan istri Anda? Seorang ibu nih yang kehilangan anak ketika ada seorang Baradae yang kita tahu yang menembak anak kandungnya. Dari awal kejadian memang begitu kami melihat di media bahwa yang menembak pertama sekali Baradae ya namanya seorang ibu ya. Apalagi seorang ibu yang membesarkan dan mengandung dia selama 9 bulan. Memang istri saya sangat shock. Sangat shock. Siapa yang terlihat di media itu yang merasa ikut di permasalahan itu, semua dia salahkan. Tapi perlahan-lahan, hari demi hari hingga sekarang, dia sudah mulai bisa memilah-milah siapa yang dikorbankan, siapa yang menyusun drama ini, dia sudah mulai mengerti istri saya. Masih bisa diingat nggak waktu persidangan istri Anda bilang apa yang terucap ketika Baradae bersimpuh di kaki istri Anda? Ketika Baradae bersimpuh di hadapan kami pada persidangan hari Selasa yang lalu, dipesankan istri saya sama Baradae, kamu harus terbuka di depan hakim. Jangan ada yang kamu tutup-tutupi, itu yang kami harapkan daripada kamu, Eliezer. Itulah pesan istri saya sama Eliezer. Dan Eliezer pada saat itu dia menganggukkan kepala. Saya akan membuka semua ibu. Saya akan membuka. Oke, ini terkait dengan pernyataan Eliezer, Bung Roni, kami juga sempat menyaksikan ya bagaimana Eliezer meyakinkan hakim terkait dengan kasus dugaan pelecehan yang dia meyakini bahwa tidak mungkin Joshua melakukan itu. Apa dasar dari klien Anda ketika menyampaikan pernyataan itu? Apakah memang mengenal atau melihat keseharian yang meyakini wah ini nggak mungkin kayak? Betul, Mbak Anggi. Jadi Baradae ini kan mengenal secara pribadi almarhum. Selama kerja waktu 6 bulan ini, jalan 7 bulan, beliau Baradae menyampaikan dia respect sama almarhum. Dalam arti almarhum walaupun senior, tetapi dia yang junior, yang pangkat paling rendah, almarhum itu bisa menyapa, bisa berbagi. Kemudian dalam arti almarhum Baradae sampaikan bahwa almarhum suka bercandain Richard. Nah hal-hal itu yang beliau mengalami langsung, Baradae mengalami langsung sehingga ketika keluarga dari almarhum Joshua kemarin di persidangan menyampaikan semuanya, dan itu Richard menyampaikan secara tulus, itu menyampaikan secara langsung, secara tulus ya.
Setelah persidangan baru saya tanya kan. Nah, dalam posisi ini memang Baradae ini atau Richard Eliezer perlu kita ketahui kan pangkat paling rendah. Kemudian menghadapi jenderal dengan relasi kuasa. Nah, kadang-kadang banyak yang berbicara terlalu sepertinya kenapa kamu tidak tolak, kamu tidak. Nah, tetapi kalau dalam situasi itu memang situasi yang tidak gampang Bang, sulit ya. Oke. Baik, nanti coba kita akan mendengarkan ya apa yang dinyatakan oleh Baradae ketika di persidangan terkait dengan dia tidak meyakini Joshua melakukan tindakan pelecehan. Usai jeda, kami akan lanjutkan sesaat lagi di Dua Sisi.